Baik, jadi materi ini tentang pengelolaan project management. Saya ngambil materi dari punya Adolfo Fiorita, Introduction to Software Project Management tahun 2014. Motivasi yang melandasi materi ini adalah kita ingin punya kemampuan untuk mendevelop software, ya, develop software, bangun aplikasi atau sistem informasi, ya. Nah, untuk bisa membangun software yang baik, maka kita harus mendefinisikan prosesnya secara baik, ya, dan di-manage dengan baik, dikelola dengan baik. Aktivitas-aktivitasnya direncanakan dengan baik, ya. Contohnya misalnya ketika Anda diminta untuk membangun sebuah aplikasi, sebuah sistem, nanti dalam tugas kelompok Anda akan saya minta membuat sistem aplikasi ya semuanya ya. Mulai dari requirements, kebutuhan user apa, kemudian Anda harus membuat desainnya, boleh pakai DFT atau pakai UML, kemudian Anda bikin programnya, sampai testingnya. Gitu ya, karena ini 4 SKS, jadi the whole project itu saya minta Anda bisa selesaikan dalam 1 semester. Ya. Makanya kelompoknya agak banyak, bisa 3-5 orang. Nanti saya juga pengen tahu bagi-bagi tugasnya seperti apa. Ya, Anda harus bisa membagi tugas di dalam kelompok Anda dengan baik. Semua harus ada tugasnya. Ya, karena nanti saya ada penilaian kelompok dan ada penilaian individu. Ya. Nah, ketika melakukan requirements analysis atau analisa kebutuhan dari user, kalau kita tidak punya proses yang terkendali, yang terkontrol, maka akan sulit untuk melakukan perubahan-perubahan. Biasanya tuh gini, pengalaman saya udah lama ya pengalaman membangun aplikasi di berbagai perusahaan. Mereka biasanya nggak bisa mendefinisikan sejak awal apa yang diinginkan. Ya, tapi begitu kita kasih ide, kasih gambar apa yang mereka butuhkan, mereka baru bisa berpikir. Ya, dan itu nanti biasanya akan ada perubahan-perubahan. Contoh gini, misalnya dia mau bangun sistem aplikasi akuntansi misalnya di perusahaannya. Dia nggak punya ide tuh seperti apa prosesnya. Nah, kita harus bisa menggali idenya. Anda belajar dulu tentang sistem akuntansi kayak apa. Ya, mulai dari transaksi, pencatatan transaksi pembelian atau penjualan, ya, kemudian pembuatan laporan. Nah, itu Anda harus paham itu, sehingga ketika datang ke konsumen, ke klien, Anda tinggal nanya, mana transaksinya, seperti apa Anda melakukan transaksi, mana bukunya, data apa saja yang disimpan. Ya, nah itu di dalam requirements ini nanti Anda perlu banyak bertanya, ya. Anda perlu banyak bertanya dan semua pertanyaan Anda itu Anda catat. Ya, nanti mungkin setiap 2 minggu sekali saya akan minta Anda untuk bikin presentasi melaporkan progres dari proyek Anda. Ya, harus melakukan proyek, saya nggak mau di belakang. Kalau di belakang nanti biasanya buru-buru mengerjakannya dan kemudian hasilnya nggak maksimal. Ya, jadi setiap 2 minggu sekali, nanti selesai requirements analisis, saya minta presentasi. Kemudian masuk tahap desain, setelah desain saya minta Anda presentasi lagi. Setelah tahap desain selesai, coding, selesai coding, saya minta presentasi lagi. Ya, setelah coding, kemudian diuji, dites. Setelah Anda mengetes dan diuji bersama user, saya minta Anda presentasi lagi. Gitu ya. Jadi ada 5 atau 6 kali Anda siapkan bahan presentasi terkait dengan proyek Anda. Saya pengen Anda dapat pengalaman ini, karena nanti ketika bekerja, sebagian Anda mungkin bekerja sebagai konsultan, di kantor konsultan, sebagian lagi di perusahaan, ini pengalaman yang sangat berharga yang akan bermanfaat untuk karir Anda ke depan. Ya. Nah, kemudian
Ini masalah requirements, jadi harus tertulis. Kemudian masalah testing juga, teknik untuk testing harus dipikirkan betul, ya. Jangan sampai Anda nggak punya waktu untuk testing, ya. Nggak punya waktu karena apa? Karena terlalu berlarut-larut membuat programnya. Error lagi, perbaiki lagi, error lagi, perbaiki lagi, nggak selesai-selesai. Sehingga you don't have any time left to do testing, nggak ada waktu yang tersisa untuk testing. Jangan sampai seperti itu, ya. Jadi development software system itu membutuhkan eksekusi, monitor, kontrol, berbagai aktivitas, ya, yang tidak melulu berkaitan dengan membuat kode, membuat program. Jadi yang namanya development software itu tidak ujuk-ujuk bikin program, ya. Anda harus bikin desainnya dulu, Anda harus bikin rancangannya dulu gitu, ya. Nggak ujuk-ujuk langsung bikin program. Nah, slogannya begini. Bagaimana caranya ketika Anda mengerjakan proyek itu on time and within budget, selesai pada waktunya dan sesuai dengan budget yang ditetapkan. Misalnya Anda diminta mengerjakan program akuntansi tadi, budgetnya misalnya 100 juta, ya. Nah, Anda harus memastikan bahwa budget itu tidak lebih dari itu, jangan sampai tekor gitu, ya. Oh, ini berlarut-larut nih, banyak penundaan-penundaan, banyak perubahan-perubahan, gitu, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi bagaimana targetnya on time within budget. Nah, nanti saya minta juga untuk mendownload, membuat jadwalnya pakai program namanya apa, Libre, Project Libre, ya, Libre yang open source-nya dari Libre itu untuk project, ya. Yang open source nih, saya nggak mau pakai bajakan. Project Libre kalau nggak salah namanya, nanti Anda download aja, ya. Ini bagian dari LibreOffice, Project Libre, ya. Nah, nanti Anda buat schedule-nya pakai aplikasi ini, ya. Pekerjaannya, urutan pekerjaannya ini Gantt chart namanya. Nah, nanti dikirim ke saya, ya. Jadi Anda harus memastikan proses yang Anda definisikan tuh ada schedule-nya, ada budgetnya, dan kualitasnya disepakati bersama user. Ya, dan kualitas ini harus baik, ya, nggak boleh tidak baik. Oke, jadi list of technique to define, agree, plan, execute, and monitor goals, quality, time, and cost. Ya, gimana tujuan, kualitas, waktu, dan biayanya disepakati antara Anda sebagai developer dengan klien, ya. Nah, untuk memanage project software development ini membutuhkan spesifik kompetensi, skill, dan teknik. Ya, jadi mata kuliah ini akan mengajarkan kepada Anda bagaimana Anda punya pengalaman nanti membangun software, ya. Beberapa pertanyaan yang saya harapkan nanti bisa Anda temukan jawabannya setelah kuliah ini. Bagaimana cara saya mengestimasi sebuah pekerjaan? Kalau Anda dibilang, tolong buatkan desain sistem akuntansi ini. Bagaimana jawabannya? Berapa lama Anda menentukan ini akan selesai? 2 minggu kah? 1 bulan kah? Gitu, ya. Kemudian, berapa besar biayanya? How much am I going to charge for a project? Berapa mau di-charge-nya? Ya. 50 juta, 70 juta, 100 juta. Bagaimana tim ini terus termotivasi dan memastikan proyek itu terus tumbuh dan memberikan kompetensi yang baik bagi karir anggotanya. Nah, ini juga yang saya harapkan bisa Anda peroleh nih dalam kuliah ini. Ya, jadi Anda punya pengalaman mengerjakan proyek bersama-sama tim, di situ Anda akan belajar teamwork, Anda akan belajar
desain, Anda akan belajar berkomunikasi dengan user. Ini saya mohon nanti Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai membuat saya malu, karena saya sudah menghubungi pemerintah Kota Depok dan mereka bersedia untuk menerima Anda, ya, membantu Anda untuk mendapatkan persoalan di sana yang nanti Anda akan selesaikan gitu. Ya, karena nggak gampang juga bisa dapat akses ke pemerintah daerah gitu ya. Bagaimana Anda deal dengan risiko-risiko proyek? Risiko proyek itu proyeknya nggak selesai, ya, karyawannya pergi semuanya, ya, ada aja risikonya nih. Saya pernah mengalami hal kayak gini, ya. Nah, bagaimana kita menilai, mengukur apakah proyek itu on time, on budget, and on schedule, gitu. Jadi jadwal yang Anda punya itu selama 4 bulan ya. Satu semester itu kan nggak full 6 bulan, 14 kali pertemuan, tambah 2 kali pertemuan. Jadi kalau kan ada UTS nanti 1 bulan itu juga bisa Anda manfaatkan untuk mengerjakan ini nanti ya. Kemudian bagaimana mengontrol kualitas dari final output-nya. Output dari proyek ini berupa apa? Aplikasi. Ya, termasuk juga saya nanti akan minta ke pemerintah Depok untuk menyediakan domain untuk Anda mengupload aplikasi Anda di sana. Ya. Nah, jadi software project management ini adalah pekerjaan yang multidisiplin. Ya, ada manajemen, ada keuangan, komunikasi gitu. Ya, makanya anak-anak kelas 4 yang bisa mengambil mata kuliah ini. Software project management is interesting, menarik dan challenging. Ini yang menarik nih. Ya, mengerjakan project untuk membangun software atau membangun aplikasi itu betul-betul challenging. Kenapa? Karena produknya intangible. Apa intangible itu? Tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Bukan barang fisik, seperti proyek bangun rumah misalnya. Kalau proyek bangun rumah, hasil output akhirnya sudah kelihatan. Bisa kelihatan, nanti digambar oleh orang arsiteknya. Ya, jendelanya di mana, pintunya di mana, ya kan, ruang tamunya di mana, kamar tidurnya di mana, itu akan kelihatan. Tapi kalau software, produknya intangible, nggak bisa kelihatan. Ya, Anda bisa sih buat prototype dulu, bisa nanti pakai bikin prototype. Prototype itu pakai gambar-gambar aja, pakai Draw.io atau apa, untuk buat gambarnya, kemudian konfirmasi ke user, ketika user oke, baru dikerjakan. Ya, jadi ini challenge-nya nih, ya. Project software itu intangible, tidak bisa diukur, tidak bisa disentuh, tidak fisik, dia abstrak. Kemudian produknya uniquely flexible. Tidak bisa satu produk, seringkali nggak bisa satu produk itu digunakan di perusahaan yang lain, produk yang sama, nggak bisa. Ya, different size, different constraint. Ukurannya beda, batasan-batasannya pun berbeda biasanya. Ya, apa yang berlaku di perusahaan A, barang yang sama belum tentu berlaku di perusahaan B. Beda sama mobil. Anda beli mobil, mau dipakai untuk perusahaan A, mau dipakai untuk perusahaan B, ya kalau mobilnya Toyota, ya sama aja begitu Toyota. Ya, semen yang namanya semen dipakai untuk bangun gedung sama untuk bangun rumah sama semennya, nggak ada berbeda. Oke, jadi banyak software project itu one off itu maksudnya ya udah satu itu aja satu-satunya, nggak bisa diduplikasi di tempat yang lain. Ya, kalau aplikasi-aplikasi akuntansi yang dijual di pasaran itu mereka biasanya generik, kemudian bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya. Berikutnya, proses development juga unik, fleksibel. Jadi satu kelompok dan kelompok yang lain nggak bisa disamakan. Ya, dan saya nggak mau kalau nanti ada kelompok yang sama hasilnya ya. Gampang sekali ketahuan kok, cuma 7 kelompok ini saya bisa baca kalau kelompok Anda ngopi dari kelompok yang lain.
ketahuan banget gampang. Ya, dan saya nggak akan ngasih nilai kalau ketahuan Anda nyontek dari kelompok lain. Harusnya beda, karena problem juga beda. Ya, walaupun nanti problem yang sama dikeroyok oleh dua kelompok, nanti saya akan buat pembagian. Kelompok A kerjakan yang mana, kelompok B kerjakan yang mana. Ya. Nah, kompleksitas juga akan meningkat secara eksponensial karena bikin software itu tidak mudah. Ya. Safety critical system. Nah, ini terkait dengan keamanan. Ya. Jangan sampai software yang Anda bangun nanti itu gampang dijebol gitu ya, atau gampang error atau apa gitu ya. Karena semakin banyak sekarang manusia bergantung pada aplikasi. Ya, mobile banking itu duitnya ratusan juta, miliaran barangkali ya, sehari itu yang ditransfer lewat aplikasi. Itu kan digital semua. Kalau nggak aman, waduh, bahaya sekali ya. Oke, ini kompleksitas. Makin ke sini, ini makin tinggi kompleksitasnya nih. Mission Control Ground Station ini. Ini aplikasi-aplikasi software-software yang makin ke atas nih makin kompleks. Misal apa namanya? Misalnya pertahanan ya, rudal segala macam ya. Itu yang paling kompleks. Oke. Sedikit sejarah software project management, ini sejak tahun 1900 sudah ada scientific management. Jadi ini kombinasi antara mata kuliah manajemen project dengan mata kuliah aplikasi ya, software sistem informasi ya. Karena project management ini dipakai juga untuk sipil dan untuk yang lain. Ya. Nah ini Gantt chart yang dibuat oleh Henry Jan ini yang nanti saya minta Anda gunakan softwarenya. Ya. Dia udah dibuat di Perang Dunia Pertama oleh Pak Jan ini. Ya, hebat ini. Dia bisa bikin sesuatu yang sampai sekarang digunakan orang. Ya, nanti bentuknya gini kira-kira ya. Ini kegiatannya, kemudian ini jadwalnya. Kapan mengerjakannya, kemudian nanti di masing-masing ini ada siapa yang mengerjakan. Ya, nah ini dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu ke depan, nanti saya minta menghasilkan ini rencana kerja proyek Anda. Ya, kerjanya apa saja, siapa yang mengerjakan, berapa lama. Ya. Nah ini perkembangan berikutnya, ada critical path method, nanti kita belajar ini. Ada PERT ini untuk monitoring dan evaluasi progresnya. Ya. Ini dipakai di US Navy, kalau macam Amerika ini biasanya. Nah ini ada di CPM ini, critical path method ini, kan gini, pekerjaan itu nanti ada pekerjaan yang harus diselesaikan dulu sebelum pindah ke pekerjaan berikutnya. Gitu ya. Nggak bisa semua pekerjaan dilakukan secara paralel. Anda nggak bisa coding sebelum desain itu selesai. Misalnya. Anda nggak bisa desain sebelum requirements itu, kebutuhan user itu Anda peroleh. Nggak bisa bikin desain. Ya. Jadi ada urutannya. Ini akhirnya berkembang tahun 60-an. Ini perkembangannya dari NASA aja nih ya. Artinya memang di sana pusatnya teknologi sih ya. Tahun 70 muncul waterfall model SDLC, kalau Anda pernah belajar SDLC. Kemudian Menman itu untuk perhitungan biayanya, beban bobot pekerjaannya. Ya. Ada revolusi komputer, kita lewati. Oke ya. Nah, di dalam proyek pengembangan software ini ada stakeholders namanya. Stakeholders adalah para pemangku kepentingan. Siapa aja nanti yang harus terlibat, yang akan terlibat dalam proyek Anda. Ya. Siapa aja playernya dan hubungan antar player itu bagaimana. Ya. Oke. Sekarang definisikan dulu, apa itu project? Project adalah suatu upaya temporer, endeavor ini upaya yang temporer,
yang dilakukan untuk menciptakan sebuah produk yang unik atau servis yang unik atau hasil yang unik, gitu ya. Jadi sebuah pekerjaan yang pekerjaan itu ada batas waktunya, bukan pekerjaan seterusnya. Namanya project itu di mana-mana ada batas waktunya. Ya, jadi temporernya ada batas waktunya yang dilakukan untuk menciptakan sebuah produk atau sebuah layanan atau sebuah hasil apapun. Itu project. Jadi pasti ada outputnya. Nah, project yang Anda kerjakan nanti outputnya adalah aplikasi. Ya, aplikasi sistem informasi. Saya nggak tahu, mungkin nanti kalau sebagian Anda diminta untuk evaluasi aplikasi yang ada, berarti outputnya adalah aplikasi yang menampilkan resume dari evaluasi terhadap software gitu. Aplikasi yang mengevaluasi aplikasi. Ya, kira-kira begitulah ya ini. Ini definisi project ya. Kalau diingat ya. Jadi karakteristik dari project apa? Temporer gitu ya. Dia ada batas waktunya, tidak selamanya. Definitif begin and end. Mulai dan akhirnya itu definitif. Berapa lama? Proyek kita 4 bulan ya. Meskipun hasilnya tidak selalu temporer. Jadi sistem yang dibuat untuk sebuah perusahaan mengerjakannya 6 bulan, tapi digunakannya tidak 6 bulan, digunakannya bisa bertahun-tahun. Ya, mobile banking dibuatnya setahun misalnya, dia dipakainya 5 tahun, 10 tahun. Ya, jadi hasilnya penggunaannya itu tidak temporer. Yang kedua, karakteristik dari project ini tadi unique product, service atau result. Ya, produknya, layanannya atau hasilnya itu unik. Ya, berbeda-beda satu dengan yang lain. Oke. Progressive elaboration. Jadi pengembangan project ini step by step. Tadi saya bilang kan, mulai dari requirements analysis, analisis kebutuhan user, kemudian desain, kemudian coding, implementasi, kemudian testing. Ya, setelah itu deployment. Ya, deployment itu digunakan oleh usernya. Resource constraint. Ada batasan sumber daya. Untuk mengerjakan proyek ini ada dibatasi cuma 5 orang, 3 orang sampai 5 orang, ya. Waktunya terbatas. Ini constraint-constraintnya nih, batasan-batasannya. Ya, waktunya terbatas, orangnya terbatas, biayanya juga terbatas. Nah, ini kebetulan karena ini nggak ada biayanya, kan makanya nanti proyeknya proyek-proyek kecil aja, yang ringan, yang diperkirakan bisa selesai dalam waktu 4 bulan. Nah, ini yang nanti tahapan-tahapan yang harus Anda laporkan. Ya, mulai dari inisiasi, kemudian perencanaan. Inisiasi itu nanti Anda diskusi dengan teman-teman satu kelompok, apa yang mau kita lakukan, kemudian Anda buat perencanaan, kemudian Anda kerjakan proyek itu, dieksekusi, sambil dimonitor, ini tugas saya minta Anda mempresentasikan hasil pekerjaan Anda, itu bagian dari proses monitoring, sampai close nanti laporan akhir. Laporan akhirnya berupa aplikasi dan laporan makalah, ya, makalah terkait dengan aplikasi itu seperti apa. Anda akan dapat banyak sekali pengalaman satu semester ini dengan saya. Ya. Nah, kalau proyek-proyek besar biasanya ada sub-project nanti, ya, tapi nggak usah lah, kita nggak besar-besar proyeknya ya. Ada program manajemen, ada portfolio manajemen. Ya, kita nggak pakai ini. Kemudian oke, ini sama tadi ya. Karakteristiknya dilakukan oleh manusia, sumber dayanya terbatas, direncanakan, dieksekusi, dan dikontrol dengan baik. Ya. Mencapai tujuan dan selesai pada waktunya. Ya. Ini contoh-contoh proyek yang bukan soal membangun mobil, mendesain mobil, menulis paper, dan seterusnya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke, tadi proyek secara umum, kita masuk ke software development project. Jadi, ketika sebuah perusahaan
membutuhkan aplikasi, software aplikasi atau sistem informasi, maka ada beberapa opsi. Ya, Anda sebagai developer ada beberapa opsi yang opsi pekerjaan yang mungkin dibutuhkan oleh klien itu. Nggak selalu software development. Yang pertama, application development ya, atau software development. Yang kedua, proses and system re-engineering. Ini nanti saya jelaskan satu-satu ya. Yang ketiga, sistem integration, mengintegrasikan sistem atau layanan konsultasi atau instalasi dan training aja. Ini ada 5 bentuk proyek pengembangan sistem. Ya, jadi tidak selalu application development, tidak selalu development membangun aplikasi. Ya. Nah, membangun aplikasi satu-satu ya. Itu tujuannya adalah membuat aplikasi baik untuk desktop atau web atau mobile atau embedded. Nah, nanti yang Anda buat aplikasinya di web. Ya. Karena kalau di desktop nanti ada di komputer Anda aja gitu, nggak bisa diakses dari luar. Tapi di web, saya akan minta supaya pemerintah Kota Depok bisa menyediakan subdomain yang Anda nanti meletakkan aplikasi Anda di situ. Ini most fun, nah, ini paling unik nih memang ya, membuat aplikasi. Nah, aplikasi itu juga punya beberapa jenis. Yang pertama, one-off. One-off ini aplikasi itu hanya dibangun untuk klien itu saja, tidak untuk klien yang lain. Spesifik gitu, untuk kebutuhan orang itu. Ya. Yang kedua, aplikasi yang sifatnya off the shelf. Off the shelf ini dipakai banyak orang. Contoh misalnya aplikasi apa, kalau di mobile tuh aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store tuh dipakai banyak orang, ya. Aplikasi-aplikasi keuangan misalnya, aplikasi apalagi yang ada di banyak sekali kan aplikasi di mobile. Ya, intinya kalau aplikasi dipakai oleh banyak orang disebut dengan off the shelf ini, ya. Kalau one off ini satu aplikasi itu unik, hanya dipakai oleh klien itu saja, ya, for a client, satu klien. Yang ketiga, customize. Customize ini ada aplikasi yang sudah jadi, kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, contohnya program-program ERP itu, apa yang terkenal itu SAP, ya, itu program yang aplikasi yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhannya, ya. Sorry. Yang ini application development ya. Kemudian proses and system re-engineering. Dia maksudnya adalah mengubah cara operasional dari organisasi untuk mencapai tujuannya, ya. Meningkatkan kualitasnya, membuat supaya lebih efisien. Misalnya di pabrik, biasanya pabrik ini ya. Pabrik kalau sekarang ini misalnya untuk pabrik mobil misalnya menghasilkan sebuah mobil ada 10 tahapan yang harus dilakukan. Mulai mengumpulkan spare part, desain, mengumpulkan spare part-nya, merakit, membersihkan dan seterusnya. Nah, bisa jadi ketika mau di pabrik itu mau menerapkan aplikasi atau sistem, ya, dia merubah prosesnya, ya, merubah proses dan sistem yang berjalan yang tadinya 10 tahapan bisa dikurangi menjadi 5 tahapan, ya, dengan memanfaatkan sistem aplikasi. Itu namanya re-engineering. Ya, ada dulu sempat terkenal tuh BPR, Business Process Re-engineering. Ya, jadi perusahaan itu dilihat kembali seluruh bisnis prosesnya, ya, mulai dari bahan baku sampai ke produk jadi, itu prosesnya seperti apa dilihat, kemudian ditulis ulang supaya lebih efisien, ya, become more efficient, ditulis ulang. Kalau tadinya ada 10 tahapan, diubah jadi 5 tahapan. Ya, saya kemarin ke bank, salah satu bank, mau nyetor uang gitu,
Kalau di bank-bank yang nggak progresif, uangnya diterima sama orangnya, kemudian dihitung pakai mesin itu, kemudian dicatat, kita pulang. Nah, di bank yang ini, kita datang, mesin itu ada di luar, di depannya teller. Jadi kita sendiri yang memasukkan uang ke dalam mesin itu, dan dia ngitung, begitu, keluar sekian lembar. Ya, dan itu langsung masuk ke dalam mesin itu, uangnya. Ya, nanti dicatat di sana, langsung dikonfirmasi masuk ke rekening yang dituju. Ya. Nah, ini kan berarti mempersingkat pekerjaan si teller. Tadinya teller harus terima uang, ngitung dulu, begitu, nggak perlu lagi. Konsumennya yang langsung menghitungnya. Jadi mempercepat proses. Nah, ini namanya proses and system re-engineering. Ya. Kalau dulu mesin ATM hanya bisa ngeluarin uang, sekarang mesin ATM juga bisa menerima setoran uang. Ya, kemarin saya juga nyoba tuh. Ternyata beberapa kali gagal. Ketika uangnya lecek, kelipat-lipat, itu ditolak sama dia. Dia nggak mau. Ya. Itu namanya sistem proses dan sistem re-engineering. Orang transfer uang dulu mesti datang ke banknya, ngantri dulu, kemudian ngisi form transfer ke teller, ya, menyerahkan formnya, kemudian tellernya memproses, kita nunggu, dan seterusnya. Transfernya butuh berapa? 2 hari, 1 hari atau 2 hari. Sekarang pakai mobile banking, Anda nggak perlu datang, tinggal login ke mobile bankingnya, ya, asal duitnya ada, bisa transfer, dan selesai dalam waktu 1 menit, mungkin nggak sampai 1 menit. Ya, itu namanya proses and system re-engineering. Ya, luar biasa sekali ya. Dulu belanja mesti datang ke toko, sekarang bisa belanja online. Itu namanya proses and system re-engineering. Oke, jadi merubah sistemnya, merubah prosedurnya, merubah prosesnya, sehingga menjadi proses yang baru, yang berbeda, dan lebih efisien. Ya. Yang ketiga, jenis layanan dari IT ini adalah sistem integration. Mengotomasi information flow dari sistem-sistem yang ada di organisasi. Nah, ini agak complicated memang. Ya, kayak di pemerintah daerah itu biasanya masing-masing dinas bikin aplikasi sendiri-sendiri. Ya, nah, kemudian tidak terintegrasi satu dengan yang lain. Jadi ketika wali kotanya minta laporan, dinas A melaporkan ini, dinas B melaporkan itu. Beda angkanya, padahal urusannya sama misalnya. Misalnya dalam hal jumlah penduduk miskin aja, antara satu dinas dan dinas yang lain bisa beda angkanya. Karena tidak terintegrasi sistemnya. Kalau sistemnya terintegrasi, maka nggak mungkin berbeda. Ya, sistem terintegrasi itu datanya terpusat. Ya, datanya satu, kemudian digunakan oleh beberapa aplikasi. Ya. Integrasi itu bisa horizontal dan vertikal. Ya, horizontal ini adalah integrasi dari sistem yang mengerjakan pekerjaan yang sama, operasi yang sama. Kalau vertikal, mengotomasi tahapan-tahapan yang berbeda. Ya. Proyek yang lain, layanan konsultan. Ya. Ini konsultan biasanya kerjaannya adalah memberikan nasihat, advice pada perusahaan apa yang harus dilakukan. Ya. Kemudian instalasi dan layanan training IT banyak ya sekarang ya. Baik, ini tadi jenis-jenis project ya, jenis-jenis project software. Jadi ada 5 jenis project software, jenis project di IT, di information system ya. Pengembangan aplikasi, proses sistem engineering, sistem integration, konsultasi, dan installation dan training. Oke. Nah, sekarang Anda sebagai pelakunya, ya. Siapa aja orang-orang yang terlibat dalam proyek ini? Ya, pemangku kepentingannya siapa aja? Project stakeholder, pemangku kepentingan proyek adalah individu atau organisasi yang secara aktif terlibat di dalam proyek tersebut.
atau mereka yang tertarik atau terpengaruh kena efek baik positif atau negatif sebagai hasil dari eksekusi proyek. Ya, jadi orang-orang yang terlibat dalam proyek ini dan orang yang terpengaruh akibat proyek ini selesai misalnya. Ya. Jadi player itu, pelaku itu adalah mereka yang mempengaruhi, ya, atau dipengaruhi selama proyek itu berjalan. Siapa ini? Anda sebagai developer, ya, dan mereka bisa mempunyai peran yang berbeda-beda. Ya, jadi nanti saya minta menuliskan posisi-posisi Anda masing-masing di dalam kelompok itu ya. Mungkin ada yang mendesain, ada yang menganalisis, ada yang coding, ada yang testing gitu, bagi-bagi tugas. Ya. Nah ini punya pengaruh positif maupun negatif terhadap proyek. Ya, harusnya positif ya kalau proyek yang mau jadi. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang nyebelin gitu ya. Kalau orang yang nyebelin, dia kemudian malah menghambat proyek, ya tolong lapor ke saya aja. Ya, kalau masih mau lanjut kuliahnya harus saling mendukung. Ya. Itu kemudian jadi ketua-ketua kelompok tadi saya angkat sebagai project manager, gitu ya. Project manager dan timnya itu adalah project team, ya, tim dari project. Ya, jadi Anda sebagai project manager yang Anda punya tim untuk membangun project ini. Ya, keren kan jadi project manager kan? Gajinya 50 juta. Nanti ya kalau Anda kerja di luar ya. Jadi ada project manager, ada project team, project sponsor ini orang yang membiayai project. Ya, tapi karena kita kuliah jadi nggak ada yang membiayai project. Ada yang menjalankan organisasi, ya. Kalau proyek itu ada di bawah perusahaan, jadi kayak perusahaan konsultan-konsultan IT itu, mereka bisa punya beberapa proyek gitu ya, proyek pengembangan sistem. Saya punya teman konsultan IT, mereka punya proyek di Bank Indonesia, punya proyek di asuransi, punya proyek di salah satu bank gitu ya. Itu namanya organisasinya. Ya. Ada partnernya, kalau dia kerjasama dengan perusahaan lain untuk mendevelop sistem ada partner. Biasanya partner ini nanti hardware misalnya. Jadi misalnya saya punya perusahaan itu, saya punya project di sebuah bank, saya buatkan sistemnya, nanti untuk menjalankan sistem itu bank itu harus beli hardware, beli server, beli komputer. Nah itu partner saya tuh. Nanti saya kasih tahu, nih ada perusahaan yang komputer yang bagus nih, qualified dan tidak mahal, nah, gitu-gitu ya. Ada klien yang akan menggunakan aplikasi kita dan sisanya, ya setiap orang yang mungkin terpengaruh oleh output dari proyek ini. Ya. Jadi kalau proyeknya diterapkan, misalnya proyek akuntansi, sistem akuntansi, nanti yang terpengaruh adalah staf akuntansinya. Ya. Yang terpengaruh juga suppliernya, karena supplier mesti menginput data supply-nya ke dalam sistem itu. Ya. Jadi ada 3 kelompok stakeholder, pemangku kepentingan, internal, in between, dan eksternal. Internal adalah project team, ya Anda nih sebagai developer, ya sebagai project team. The group performing the work, grup yang menjalankan pekerjaan ini. Kemudian project management team, members of the team, anggota-anggota tim yang terlibat secara langsung dalam manajemen project. Kemudian ada customer, ada user, ada sponsor tadi udah saya bilang, ada organisasi. Ya, eksternalnya ini adalah influencer atau orang atau grup yang tidak langsung terkait dengan proyek ini tapi bisa berpengaruh. Oke,
Nah, ini Anda sebagai project manajernya, kemudian skill yang dibutuhkan. Nah, Anda sebagai project manager harus punya skill ini nih, ya, kemampuan komunikasi dan negosiasi, ya, sedikit punya punya keberanian mengambil resiko, orientasinya pada tujuan. Orientasi pada tujuan tuh, pokoknya tujuannya project ini selesai, ya, harus punya leadership. Saya jadi project manager ya, bit of thinking outside the schemes, berpikir kreatif lah gitu bahasa mudahnya ya, out of the box, ya, solid know-how, tahu betul apa yang harus dilakukan, ya, bagaimana mengerjakannya, tahu betul, paham betul bagaimana mendesain, paham betul bagaimana coding, paham betul bagaimana testing dan seterusnya. Professional correctness, orang yang profesional, kemudian common sense itu berpikirnya cerdas lah gitu kira-kira ya, dan a bit of style, sedikit gaya. Ya, jadi kalau Anda jadi konsultan, developer membangun sebuah aplikasi di sebuah bank, ya datang ke bank sana harus style ya, pakai jas misalnya, pakai dasi supaya kelihatannya berwibawa gitu. Ya, kalau Anda perhatikan pengacara-pengacara itu kan selalu pakai dasi itu, Anda lihat di TV ya, pengacara selalu pakai dasi. Padahal belum tentu duitnya banyak juga, ya. Tapi gaya dulu yang penting ya, yang penting gaya dulu. Ya, itulah kebiasaan orang kita ya. Bagaimana mengorganize development software project ini? Ya, bagaimana mengatur dan mengelolanya? Ya, jadi software project management ini adalah integrasi dari teknik-teknik manajemen dalam pengembangan software. Ya, ini software crisis, the day of software crisis ini dulu pernah ada kejadian software crisis nih, ketika perpindahan tahun 99 ke tahun 2000. Ya, kenapa sih software produk itu dibutuhkan, diperlukan, gitu ya. Ini kita udah tahu jawabannya ya. Ini contoh-contoh aplikasi, misalnya perlu melihat daftar film-film, pakai aplikasi gitu ya. Kemudian kalau double entry di aplikasi harus dihapus. Semua. Ya, web service dan seterusnya ya. Intinya kita sebagai orang IT, Anda orang IT sudah paham kenapa itu software diperlukan. Oke, nah ini framework-nya ya. Ini aja deh, langsung lihat ke sini aja ya. Gini. Jadi Anda harus memastikan pekerjaan Anda nanti mencakup semua ini. Ya. Sedikit-sedikit aja, tapi mencakup gitu. Kecil-kecil aja. Ya. Jadi nanti Anda tulis access visibility ini kelayakan software ini, aplikasi pekerjaan ini dikerjakan. Pekerjaan ini layak dilakukan karena klien membutuhkan atau pemerintah Kota Depok dalam hal ini membutuhkan sistem ini untuk apa misalnya untuk mendata para tenaga komputer yang bekerja di pemerintah Kota Depok. Ya, kemudian Anda buat rencananya. Ya, Anda buat rencananya, define schedule dan biayanya juga. Ya, biaya nggak usah kali ya. Tapi kalau Anda mau tulis biaya perkiraan nggak apa-apa, sebagai ini aja, sebagai bagian dari pengalaman Anda merumuskan biaya proyek. Nanti biaya nanti saya ajarkan, ya, berdasarkan orang yang terlibat dan berapa biaya orang-orang tersebut. Ya. Nah, kemudian dieksekusi, Anda bikin aplikasinya, desainnya dulu, kemudian aplikasinya, nanti baru closing. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum lanjut ke materi lebih detail lagi.
Ada ya, oke. Kita lanjutkan ya. Jadi sekarang kita bahas gimana prosesnya, ya. Proses software development ini. Bentar ya, jadi tujuannya ini introduction, oke. Ini ya, jadi bagaimana mendevelop sebuah aplikasi, ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah ini framework ini nanti Anda pastikan ada di dalam laporan Anda ya. Inisiasinya seperti apa, rencananya bagaimana, eksekusinya seperti apa. Ya. Nah ini, jadi fase-fasenya atau tahapan-tahapan di dalam software development ini adalah seperti ini. Ya, ini tahapannya. Ini yang harus Anda kerjakan. Ya. Pertama, requirements and user experience design. Anda datang ke user, tanya apa kebutuhannya, apa yang ingin dibuat gitu. Ya, saya sudah minta ke Dinas Kominfo, Dinas Informatika dan Komunikasi untuk membantu Anda ya memberikan penjelasan apa yang mereka ingin buat, apa yang mereka perlukan gitu ya. Ini tapi nanti janjian dulu waktunya karena mereka sibuk, khawatir mengganggu pekerjaan mereka. Ya, tapi saya pengen Anda mendapatkan pengalaman lapangan yang sesungguhnya ya. Kemudian setelah dapat nanti Anda buat laporannya di sini ya. Anda buat tertulis laporan, kemudian desain. Ya, tahap kedua desain. Desain ini bisa pakai DFD, data flow diagram, atau pakai UML. Ya, boleh pakai use case itu, kemudian activity diagram boleh, atau pakai DFD boleh. Ya, mana yang Anda bisa aja. Kemudian implementasi, ini codingnya. Ya, Anda buat codingnya. Kalau karena berbasis web, mungkin codingnya pakai PHP aja, yang gampang. Ya, yang penting secara fungsi dia berjalan fungsinya. Kemudian verifikasi dan validasi ini testing, ya diuji. Hasil ini masing-masing tahapan ini ada laporannya ya. Ada laporan, presentasi ya, ini presentasi, ini juga presentasi. Hasil testingnya Anda buat beberapa pertanyaan untuk user, ya. Nanti itu menjadi bagian dari hasil pengujian terhadap aplikasi yang Anda buat. Kemudian deployment ini diimplementasikan, dipasang sistemnya. Kemudian operation and maintenance. Nah, operation and maintenance ini mungkin enggak dilakukannya sedikit aja nih, tertulis aja bagaimana cara operasinya dan bagaimana maintenance-nya ke depan. Ya. Yang utamanya 5 ini. 5 ini yang paling utama nih. Ya. Jadi saya nggak mau sistemnya nggak jadi atau nggak bisa dipakai, nggak mau. Sistemnya harus bisa dipakai. Ya. Supaya Anda punya pengalaman yang utuh dari ujung ke ujung. Ya. As we move along these phases, we make and commit to specific choice. Ya, selama kita mengerjakan fase-fase ini, kita harus komitmen ya terhadap apa yang sudah disepakati. Ya, karena itu Anda perlu jeli betul ketika bertanya apa yang dibutuhkan oleh klien itu. Ya. Jangan sampai molor, jangan sampai berubah. Ya kalau berubah sedikit nggak apa-apa. Makanya itu nanti biasanya nih akan ada wawancaranya beberapa kali. Oke, nah apa itu requirements analysis atau requirements management? Ini yang tahap pertama ya, requirements. Requirements management tujuannya adalah membentuk atau membangun kesamaan pandangan, kesamaan persepsi, kesamaan pemahaman tentang karakteristik dari sistem yang akan dibangun. Ya, tentang karakteristik dari sistem yang akan dibangun. Kesamaan pandangan antara Anda sebagai developer dengan klien. Ya, nah ini perlu diskusi mungkin 2 atau 3 kali nanti. Ya, diskusi supaya sama apa yang dibutuhkan oleh klien dan Anda memahami seperti apa. Gitu ya. Nah, outputnya apa?
Ini output yang harus Anda siapkan nih. List of requirements yang dipresentasikan sebagai dokumen teks, list of user stories, atau set of diagram, use case diagram, dan segala macam. Ya. Bentuknya apa? Cerita. Apa namanya? Klien membutuhkan sistem ini untuk melakukan fungsi ini, dan ini. Dalam melakukan fungsi ini, data yang terkait adalah data ini dan data ini, diperoleh dari sini dan situ, gitu ya. Itu harus Anda jelaskan. Formatnya bisa berbeda-beda. Ya, kalau yang free text tadi, formatnya free of structure text, bisa structure, bisa free juga, mendeskripsikan fungsi dan properti dari sistem, komponen-komponen dari sistem. Sistem itu punya apa aja, fungsinya apa, gitu ya. Dengan format ini kelebihannya simple untuk membuatnya dan distribusikannya juga mudah karena bentuknya kata-kata, ya, dan bisa digunakan untuk keep track. Kalau ada perubahan-perubahan, merubahnya mudah, ya. Kerugiannya dengan free text itu tidak fokus pada interaksi dengan user. Ya, it can be difficult to understand for a customer. Jadi customer kalau baca cerita biasanya kesulitan memahaminya. Ya, ada juga ambiguitas dan ketidakkoherensian, tidak kompak gitu ya, tidak konsisten. Atau bentuk yang kedua dengan use case diagram. Dengan use case diagram ini Anda bisa buat nanti ya requirements-nya itu pakai use case diagram. Menjelaskan interaksi antara user dan sistem. Jadi Anda bayangkan ketika sistem ini nanti sudah jadi, apa bentuk interaksi antara si user dengan sistem ini. Ya. Ini misalnya kayak gini kan. Ini. Ini medical staff. Medical staff tuh kerjanya apa? Mengupdate data anak, medical staff klinik kayaknya nih ya. Menotifikasi tanggal imunisasi, ya, investigasi apa nih, no show nih apa nih, orang-orang yang tidak datang, kenapa nggak datang? Oh, ini posyandu nih kelihatannya, petugas posyandu. Ya, ada orang tua bayi yang nggak datang, dicek kenapa nggak datang. Register child data, meregister data anak-anak, ya, menutup file child, menschedule vaksinasi, menyimpan tanggal vaksinasi, gitu. Anda bisa menggunakan pola ini. Jadi dari requirements itu Anda tanya siapa aja orang yang akan menggunakan sistem ini. Oh, si A, si B, si C. Si A apa pekerjaannya? Kalau nanti sistemnya udah ada, apa yang dilakukan terhadap sistem itu? Menginput data, mengupdate data, misalnya membuat laporan, ya, kemudian mengirimkan laporan itu ke si B misalnya. Apa yang dilakukan si B? Ya, memeriksa laporan, misalnya gitu-gitu ya. Itu Anda buat seperti itu. Ya, ini kalau formatnya use case tadi, use case diagram. Ya. Jadi keuntungannya dia lebih intuitif, lebih mudah dipahami, ya. Kerugiannya ya hal-hal yang tidak fungsional agak sulit dimasukkan ke dalam use case diagram ini. Ya, managing diagram sedikit kerja lebih berat daripada nulis teks. Ya. Kalau bagi orang IT lebih gampang bikin diagram ya daripada nulis. Yang ketiga, pakai user stories, cerita, alur program, alur proses. Ya, structure textual descriptions of user function. User ini akan melakukan ini karena itu. Gitu. Ya. Jadi sama dengan use case, tapi kalau use case itu pakai gambar, kalau ini pakai cerita. Usernya siapa, melakukan apa.
karena apa, user ini melakukan apa karena apa, ya, gitu. Sama user stories ini dengan use case, hanya bedanya dia ditulis dalam teks, kalau use case dibuat dalam diagram, ya. Berikutnya, nah ini masih requirements, tadi requirements management, ini requirements engineering. Bagaimana cara kita menstrukturkan requirements tersebut, ya. Menggunakan workshop ini kita nggak pakai ya, brainstorming. Mungkin dari brainstorming aja nanti diskusi, ya, bisa lewat Zoom atau bisa diskusi langsung dengan kliennya. Kemudian bagaimana kita menstrukturkan requirements itu, bagaimana membuat desain, bagaimana melakukan validasi, ya. Ini mirip lah barangkali ya, menstrukturkan requirements, improving maintenance of requirements over time. Jadi maksudnya ketika requirements itu sudah jadi, ini persoalannya begini. Misalkan Anda ketemu sekali, sudah bisa mendefinisikan siapa melakukan apa di kliennya itu, ya. Nah, kemudian kan ada yang nggak jelas ketika Anda buat. Biasanya apa sih? Oh, ini nggak jelas ini. Tadi apa ya yang dimaksud ya? Pekerjaan ini apa yang dilakukan oleh user ini gitu. Ada yang nggak jelas, Anda ketemu lagi, diskusi lagi dengan klien. Biasanya begitu, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ini improving maintenance of requirements. Ya, jadi gimana memaintain requirements yang sudah Anda peroleh itu, di maintain itu maksudnya diperbaiki kalau nggak tepat, ya diperbarui gitu ya. Nah, termasuk juga user experience design. Jadi maksudnya bagaimana Anda merumuskan interaksi antara user dengan sistem, ya, user interface misalnya, ya, understanding how, memahami bagaimana user akan berinteraksi dengan sistem, ya, lewat mobile kah, lewat komputer kah, mesti login dulu kah, gitu. Loginnya harus pakai apa teks, atau pakai fingerprint misalnya, atau pakai apa, ya. Nah, itu kayak gitu-gitu nanti dipelajari ya. Kalau bisa juga bikin mockup juga boleh juga sih. Mockup adalah semacam, kalau arsitek itu bikin gambarnya, tampilan tampilan akhir dari sistem, ya, prototype. Tapi prototype ini nggak jalan, nggak bisa dieksekusi, dia cuma tampilan muka aja gitu, mockup, ya. Arsitektur kalau mau bikin gedung, dia mockupnya ada yang gambar di kertas, pakai kertas besar gitu, atau ada juga sekarang pakai 3 dimensi, ya, bikin kemenan gitu, gedung-gedungan gitu ya, yang itu nanti bisa dilihat ada orang-orangannya, ada mobil-mobilannya dan seterusnya, ya. Itu namanya mockup. Nah, requirements yang kita perlu itu perlu divalidasi, ya. Jangan sampai ada inkonsistensi. Nah, itu nanti makanya perlu diskusi antara kelompok Anda, diskusi, dipelajari lagi, didiskusikan lagi. Ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. Jangan-jangan ada yang nggak konsisten. Ya, si A harus ngirim barang X ke B, tapi kok B bilang si A ngirim barangnya ke C, gitu. Kan nggak konsisten. Ya. Jadi skenario-skenario itu dipelajari. Ya. Ini R1 ke A, RN, not A. Ini R1-nya untuk semua, gitu. Ya. Dan seterusnya. Yang penting dipelajari dan jangan sampai ada inkonsistensi. Incompleteness itu biasanya terjadi, nggak lengkap. Oh, ada yang kurang nih, ini belum nih, ini fungsinya belum nih, gitu ya, dan seterusnya. Atau ada duplikasi. Ini udah dibahas di sini, udah dikerjakan oleh orang ini bikin surat. Yang sebelah situ nggak usah bikin surat lagi, ya. Nah, di perusahaan tuh sering tuh, ya, transaksi yang dilakukan pembelian misalnya sudah dilakukan oleh bagian pembelian,
dicatat lagi oleh bagian keuangan. Nah, nggak boleh, ya. Jangan sampai ada duplikasi. Oke, nah ini tadi tentang requirements, ya. Kemudian dari requirements itu dibuat modelnya, ya, dibuat modelnya. Organization software, software itu didesain, software itu harus didesain untuk cocok dengan operasional perusahaan. Jangan sampai berbeda, ya. Urutan proses yang ada di perusahaan itu atau di institusi itu harus kita ikuti, yang nanti dilakukan oleh aplikasi, ya. Jadi kita buat modelingnya, ada yang disebut dengan business process modeling. Ini memodelkan cara organisasi itu bekerja. Jadi urutan-urutan prosesnya nanti Anda gambarkan, ya. Kalau tadi kan aktornya melakukan apa, aktor melakukan apa, tapi bisnis prosesnya Anda lakukan. Contoh tadi misalnya sistem akuntansi, ada proses mulai transaksi pembelian atau transaksi penjualan, proses pembuatan laporan keuangan, proses pengecekan inventory, gitu ya. Nah itu urutan prosesnya, bisnis prosesnya Anda gambarkan. Ya, kalau nanti diperlukan bisnis proses re-engineering, boleh juga Anda usulkan. Ya, oh ini prosesnya terlalu bertele-tele nih. Biasa yang namanya pemerintah misalnya prosesnya terlalu panjang gitu. Perlu kemeja ini, kemeja itu, dan seterusnya. Ini bisa dipersingkat ini, ya, dari 10 proses bisa cuma 5 atau 6 proses saja bisa selesai. Ya. Oke, jadi business process modeling ini nanti bisa pakai DFD, ya, boleh, atau pakai UML, terserah Anda, ya. Tapi yang jelas Anda buat ini bagian dari tahapan desain, ya. Nah, karena itu ketika Anda ketemu dengan user, Anda tanyakan ini struktur organisasinya, bisnis prosesnya kayak apa, existing IT infrastrukturnya seperti apa, entitas bisnisnya apa aja gitu. Tanya nanti, ya. Ini nanti bahan presentasinya nanti saya bagikan nanti untuk kalau Anda belajar lagi dan merumuskan ketika nanti kita janjian sama klien, Anda harus nanya apa saja, Anda sudah tahu gitu ya. Kemudian masuk ke sistem desain lebih detail. Ini tujuannya mendefinisikan struktur dari software yang akan dibangun. Software arsitektur atau software desain. Nanti outputnya apa? Komponen yang membentuk sistem, fungsi-fungsi dari setiap komponen, bagaimana komponen itu saling interkoneksi satu dengan yang lain. Ya, jadi komponen-komponen itu yang membentuk sistem. Misalnya kalau akuntansi, nanti ada komponen prosesnya, proses pencatatan transaksi. Ada komponen proses pembuatan laporan, ada komponen proses penjualan misalnya, ada komponen proses inventory, ada komponen proses laporan manajemen misalnya. Itu komponen-komponen, objek-objek yang ada dalam sistem. Ya. Oke. Nah, desain itu bisa Anda rancang tergantung nanti situasi yang ada di usernya, ya. Bisa berupa pipeline, artinya proses 1 dilakukan, kemudian pindah ke proses 2, pindah ke proses 3. Atau bisa dalam bentuk layer arsitektur. Proses C2 ini terbagi dalam C2 dalam 2 komponen. Ya. Kemudian komponen C2 ini mendapatkan hasil proses dari C1 dan C3, atau C1 ke C2 baru ke C3. Ya. Nah, ini bisa seperti ini bentuknya. Nanti tergantung situasinya, ya. Atau bisa berbasis data. Ya, masuk update database, kemudian database mengupdate lagi objek tersebut. Ya, ada yang seperti jaringan nih, client server. Ya. Oke. Nah, implementasi adalah menulis kode, menulis program. Jadi requirements analysis, kemudian desain, kemudian implementasi coding, ya, yang disebut dengan implementasi atau coding. Ya, nanti bikin programnya berdasarkan desainnya.
Nah, ada kalanya ketika Anda bikin program, desainnya perlu dirubah. Nah, dirubah aja nggak apa-apa, dimodifikasi supaya desain itu bisa mengakomodasi kebutuhan yang ada di program. Ya. Nah, program ini juga harus ada standarnya, harus ada versi-versinya gitu. Ya. Nanti saya berharap Anda juga bikin semacam pseudocode atau algoritma dari program yang Anda buat. Ya. Bagi-bagi tugas saja ya, karena ada 5 orang tuh banyak. Setelah bikin program, verifikasi dan validasi tadi kan. Apa ini? Testing. Ya. Validasi adalah, are we building the right system? Apakah kita membangun sistem yang benar? Sistem yang benar, betul. Verifikasi adalah, apakah kita membangun sistem dengan benar? Sistem yang benar ini adalah yang sesuai dengan kebutuhan user. Ya. Sistem dengan benar ini berarti nggak ada error. Sistemnya benar, nggak ada error. Tapi belum tentu sesuai dengan keinginan user. Ya, yang kita mau verifikasi lolos, validasi juga lolos. Nggak ada error dan sesuai kepentingan user, sesuai dengan keinginan user. Ya, itu yang baik. Kalau hanya sesuai keinginan user tapi banyak error, masalah. Atau nggak ada error tapi nggak sesuai dengan kepentingan user, percuma juga gitu. Nah, usernya kan butuhnya A, Anda bikin B, ya nggak ada gunanya. Oke, jadi VNV ini, P dan V ini verifikasi dan validasi. Produknya harus benar, tidak ada error, dan harus sesuai dengan keinginan user. Ya. Nah, jadi itu dilakukan dengan apa? Dengan cara testing. Ya, testingnya nanti ada 2, testing untuk mendapatkan error, dan testing UAT namanya, User Acceptance Test. Testing untuk memastikan user menerima program kita sesuai dengan yang dia butuhkan. Ya. Nah, tahapan testing itu ada mulai dari unit testing. Ya, unit testing itu tes objek-objek piece of code, ya, seperti kelas misalnya. Nah, fungsi-fungsi kecil unit testing. Integration testing ini mentes sistem yang terdiri dari lebih dari satu komponen, ya, between two komponen. Jadi ketika dimasukkan ke sini, di sistem sana harusnya sudah nggak perlu diinput lagi, ya, karena itu sudah langsung masuk datanya. Itu namanya terintegrasi. Sistem testing ini di lokasi biasanya, ya, sesuai dengan hardware yang ada. Usability testing ini testing dengan user. Ya. Ini tahapan proses testing. Ini, Anda nggak perlu terlalu detail seperti ini nanti untuk testingnya, nggak apa-apa ya. Tapi paling nggak dilakukan 1 kali iterasi. Anda buat skenario testingnya, kemudian dijalankan, didapat hasilnya, itu aja. Ya. Kemudian setelah di testing aplikasinya udah jadi, langkah berikutnya adalah deployment. Ya, deployment itu apa? Menginstal sistem di kantornya user dan membuatnya operasional, bisa dipakai. Itu deployment namanya. Kan udah selesai tadi kan? Requirement sudah, desain sudah, coding sudah, testing sudah. Lalu terakhir deployment sebelum operasional dan maintenance. Karena Anda nggak melakukan operasional dan maintenance ya. Nanti Anda pastikan Anda memasang sistem ini di kantor user. Tapi karena ini pakai web, ya sudah nggak perlu ada instalasi segala sebetulnya. Ya, tapi Anda hadir untuk memastikan sistem ini bisa digunakan dengan baik. Ya, menjamin kontinuitas dari operasi bisnis perusahaan, melakukan migrasi data. Nah, ini suka jadi masalah nih. Jadi kalau kantor itu sudah punya data sebelumnya, pastikan Anda mengambil data itu dan kemudian memasukkan ke dalam sistem Anda. Jadi usernya jangan disuruh entry data sendiri gitu, ya, atau Anda buat fasilitas untuk mengimport data itu. Kalau data yang lama sudah dalam bentuk Excel, Anda import datanya, ya, sehingga masuk ke dalam sistem Anda dan nanti bisa digunakan oleh user untuk melanjutkan operasional dia.
Nah, dalam deployment ini hal-hal yang harus dipikirkan human factor. Nah, ini juga masalah ya. Ada kantor-kantor yang usernya nggak melek teknologi, ya, nggak siap untuk pergantian sistem dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Banyak tuh faktor ini ya. Kemudian data, faktor kedua, datanya nggak ada misalnya. Ya, ini nanti tantangan Anda ya. Kalau datanya nggak ada, udah pakai data dummy dulu aja. Pakai data dummy, memastikan sistem itu berjalan dengan baik. Jadi kalau nanti data yang benarnya udah ada, diimport. Tapi kalau nggak ada, ya udah ketika dipakai, data itu di-create sambil sistemnya dipakai. Ya. Kemudian faktor hardware. Ya. Apakah interface-nya siap dan berfungsi atau tidak. Nah, pendekatan untuk deployment itu ada beberapa cara. Yang pertama, pendekatan cut-over. Cut-over itu sistem yang baru langsung menggantikan sistem yang lama. Oh, ya. Pokoknya mulai tanggal 1 Oktober udah cut-over. Sistem yang lama langsung nggak dipakai, ganti dengan sistem baru. Nah, itu namanya cut-over. Ada lagi parallel approach. Sistem yang lama dan sistem yang baru beroperasi dulu selama beberapa waktu, bareng gitu, paralel, yang lama dan yang baru berjalan bareng-bareng, sampai pada suatu saat nanti yang lama berkurang dan ditinggalkan. Itu namanya paralel. Ada piloting. Piloting ini sistem yang baru itu diinstal untuk user tertentu, nggak semua user dulu, ya dijalankan, dilihat ada masalah nggak. Kalau ada masalah diperbaiki, kalau nggak ada masalah bisa dilanjutkan ke unit yang lain. Bertahap, fast approach. Kalau sistemnya punya banyak fungsi, fungsi itu diinstal, dipasang, dan dijalankan bertahap, ya, satu persatu. Itu tahapan-tahapan sampai deployment ya. Jadi sekali lagi requirements analysis, design, implementation atau coding, testing, verifikasi dan validasi, kemudian terakhir deployment. Ya. Nah ini pihak-pihaknya. Jadi Anda di sini nih, project development team, ya. Nah, sambil nanti testingnya Anda lakukan juga lah ya, tapi nggak terlalu banyak. Ini ada pegawai yang ini kalau ada proyeknya di dalam satu perusahaan ya, pasti ada pegawai-pegawai yang lain. Ini operation and maintenance, ini nanti pekerjaannya si klien, memastikan sistem itu berjalan secara baik, ya, secara smooth, nggak ada halangan. Biasanya konsultan itu atau developer itu menyediakan technical support, memonitor performance-nya, ya, mengumpulkan kalau ada bugs, ada apa gitu ya, itu disiapkan. Ya, artinya si developer ini harus standby terus. Ya. Maintenance, korektif, kalau ada yang perlu diperbaiki, dikoreksi, ya, ketika ada sesuatu yang ditemukan di dalam sistem. Preventif, ini ketika isu itu, masalah itu ditemukan, tapi tidak terjadi. Yang jadi preventif ini, usernya bilang gini, ini kayaknya nanti bisa jadi masalah ini kalau begini. Nah, itu preventif. Belum terjadi, tapi sudah diduga oleh user akan terjadi. Ya, adaptif jika sistem bisa beradaptasi terhadap perubahan, ya, dari kondisi eksternal. Kondisi organisasi ada perubahan kebijakan, ada perubahan apa, itu harus bisa berubah. Ya, perfektif ini terkait dengan kinerja dari sistem. Itu barangkali ini sedikit lagi kali ya. Ini tadi, jadi kita di tahapan develop. Ini udah. Oke. Oke, ini sama sih. Jadi tahapannya ini ya. Jadi ya. Requirements analysis, design, implementation, verification, deployment, dan operation maintenance. Ya. Ada orang menyebut juga software proses. Software proses itu sama sih sebetulnya ya. Aktivitas, kumpulan aktivitas untuk menspesifikasikan, mendesain, mengimplementasikan, dan mentesting software.
Ya, sama software process ini sama software development itu sama. Ya. Ini beberapa pertanyaan nanti yang bisa Anda tanyakan ke user. Coba cerita lingkungannya gimana, organisasinya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau ada dari eksternal, apa yang dilakukan oleh pihak eksternal itu, ya. Oke, oke, itu barangkali materi kita. Eh, Bentar, ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang mau tanya. Maaf Pak, saya ingin bertanya. Hmm. Untuk tahap awal yang tadi di overview itu kan ada requirement sama user experience tuh Pak. Hmm. Nah, requirement dari klien kita tuh nanti kita nge-interview-nya siapa ya Pak? Pihak dari situnya Pak. Ya, nanti saya kasih tahu. Ya, nanti dibimbing sama saya. Oke, baik Pak. Ya, ada lagi? Saya mau bertanya, Pak. Ya, Kira-kira itu dalam waktu minggu keberapa, Pak? apanya? Ketemu sama orang itunya, Pak. Apanya? Ketemu sama kliennya. Iya, Pak. Kalau nggak minggu depannya lagi. Nanti saya janjian. Saya besok ketemu sama mereka. Oh, Saya lagi melis daftar proyek-proyek yang bisa Anda kerjakan. Kalau mereka fix bisa tetapkan waktu minggu depan. Bisa pakai Zoom ini dulu. Nanti bisa saya fasilitasi. Ya, saya nggak mau ngapa-ngapain. Anda yang nanya-nanya gitu. Ya, oke, baik, Pak. nanya kepada mereka. Nah, bisa minggu depan atau minggu depannya lagi nanti dilihat waktu mereka ya. Tapi Anda siapkan aja. Ya, ada lagi? Ini menarik ini kalau dan pengalaman Anda akan banyak sekali di kerjaan ini. Saya share Gantt chart ya. Mana tadi Gantt chart? Saya buka. Oh, nggak keluar di sini. Nah, oke nih. Namanya Project Libre. Nih, Project Libre. Anda download aja, free dia, open source. Saya nggak mau pakai bajakan. Ya, jadi nanti Anda bisa klik New Project. Ini nama project baru. Misalnya ini manajernya siapa? Tulis nama Anda ya. Nanti nama proyeknya, nama pekerjaan yang akan Anda lakukan. Ya, proyek A misalnya gitu ya. Manajernya tadi siapa tadi? Misalnya Ahmad. Ini tanggalnya, kemudian catatan proyek ini dilakukan, bla 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 gitulah ya. Oke. Nah, ini udah keluar nih. Ini nama kegiatannya apa? Requirements analysis. Tuh, udah langsung keluar. Berapa hari? Misalnya 5 hari. Oh, udah 5 hari itu. Mulainya kapan startnya? Tanggal 30. Berapa lama? 5 hari, ini tanggal 30. Oh, nggak berubah dia. Harusnya berubah. Ada berubah. Ya, tanggal 30 besok. Nah, di Rukamas Analisis itu ada tahapan apa aja? Wawancara. Misalnya, ini wawancara, ini misalnya inden ya. Inden gimana ya? Apa saya? Tas di inden. Nah, itu. Jadi rekomendasi analisis ada wawancara, ada melihat dokumen, misalnya ya, gitu. Jadi kalau ini saya buat 5 hari, 6 hari, ini 7 hari, tuh si rekomendasi analisis sudah langsung otomatis dia mendefine jumlah harinya, ya di total. Kalau ini mulainya saya geser ke tanggal 2, tanggal berapa nih? Oktober mana Oktober? 2023, sorry. Nah, bulannya. Oktober mulainya, oh, saya geser, dia bergeser di atas. Gitu ya. Nah, saya mau Anda membuat ini. Ya, di sini nanti ada orang-orangnya. Resource. Ada nama-nama orangnya di sini ya.
dimasukkan. Siapa yang mengerjakannya ada. Ini predecessor, ini resource name. Jadi Anda tulis nama-namanya di sini nanti. Nur, belum ada ya. Di input dulu kali nama-nama orangnya. Ini nama-nama orang yang di input dulu. Ya, jadi ada task ini untuk pekerjaan-pekerjaannya, ada resource ini untuk orang-orangnya. Jadi ada view untuk laporannya. Nah, ini project A. Oke. Bagus ini, Anda mendapat pengalaman berharga nanti bikin ini. Ya.